Assalamualaikum para sahabat, salam sehat dan sejahtera. Kembali dengan saya Bagja dalam tutorial membuat aplikasi membuat QR Code. Jika para sahabat mengikuti tutorial sebelumnya tentang cara membaca QR Code ataupun barcode, nah tutorial kali ini adalah kita mencoba untuk membuat atau mengenerate QR Code. Jadi secara singkat, aplikasi ini adalah pertama mengkonversi teks ke dalam bentuk QR Code berupa image atau gambar dengan pola tertentu, kemudian menyimpannya pada external storage pada handset kita, yang kemudian kita bisa ambil atau transfer ke komputer ataupun PC untuk dicetak, atau bahkan bisa langsung kita cetak dari handphone kita untuk handphone yang sudah bisa mencetak langsung ke printer. Kita mulai saja dengan membuat project baru di Android Studio. Create new project, kemudian pilih empty activity dan next. Kita namai saja QR Generator aplikasinya, kemudian finish. Kita tunggu Android Studio membentuk project kita, project My QR Generator ini. Di sini sudah terbentuk, ada dua file, yaitu main.activity.java dan activity.main.xml. Kita buka dulu yang XML, itu untuk tampilan dari aplikasi kita. Kita bikin tampilan yang sederhana. Pertama kita rubah dulu layoutnya menjadi relative layout supaya lebih mudah. Kemudian secara cepat saja kita membuat tampilan yang sederhana untuk aplikasi kita ini. Pertama adalah judul, kita kasih judulnya adalah membuat QR Code image. Kemudian di bawah judul kita siapkan edit text, yaitu inputan dari teks untuk nanti dikonversi ke dalam QR Code image. Setelah itu adalah image view atau tampilan dari image-nya sendiri, tampilan dari QR Code-nya itu sendiri. Dan di bawahnya setelah itu adalah button. Button ini adalah untuk pertama mengkonversi, yang kedua button yang kedua adalah untuk menyimpan di handset kita. Oke, sudah selesai. Kemudian kita harus deklarasikan komponen-komponen yang kita gunakan dalam file XML tersebut. Yang pertama adalah edit text, itu konversi, edit text konversi. Yang kemudian yang kedua adalah button untuk perintah konversinya, dan juga ada dua button. Button yang kedua adalah untuk perintah simpan. Dan yang terakhir adalah image view, yaitu untuk menampilkan hasil dari konversi tersebut berupa image. Kita namai IMG view. Yang kemudian kita binding dalam onCreate ini masing-masing komponen yang kita deklarasikan di atas. Untuk cepatnya saja saya kopikan, ada 4 komponen, masing-masing saya ganti. Oke. Nah, di sini kita menggunakan external library untuk mengkonversikan teks ke dalam bentuk image QR code. Kalau kita cari di Google, kita masuk ke Google. Di sini kita ketik atau kita cari QR Generator untuk Android yang ada di GitHub biasanya. QR Code Generator Android Studio GitHub ini sudah ada. Kita klik. Kita ketemu yang Android Made/QR Generator. Jadi ada QR Generator Library yang ada di GitHub. Kita pakai ini, kita klik. Nah, inilah library yang ada di GitHub untuk QR Generator. Kita lihat ke bawah. Nah, ini adalah keterangannya. Yang kemudian cara pemakaiannya. Jadi ini ada 2 library yang harus kita implementasikan di Gradle aplikasi kita. Maka kita kopikan saja. Kita masuk ke Gradle aplikasi. Kemudian di paling bawah ada dependensi. Di sini kita pastekan 2 library tersebut.
kita namai saja QR generator, kemudian kita paste, kemudian kita sinkronisasi. Setelah selesai sinkronisasi, kita balik lagi ke Google. Ada satu permission yang harus kita siapkan atau yang harus kita pasang. Itu dipasang di file manifest. Permissionnya adalah untuk write external storage. Kita kopikan saja, kemudian kita balik lagi ke aplikasi atau project kita, masuk ke Android manifest. Di sini kita pastekan permissionnya, yaitu write external storage. Baru setelah ini adalah kita memanggil perintah untuk konversi, yaitu button konversi, btn konversi. Dengan set on click listener, new on click listener. Pertama yang kita lakukan adalah kita cek dulu nilai atau isi dari edit text, yaitu dengan cara kita buat satu penampungan sementara berupa string. Kita namakan saja teks konversi. Yang isinya adalah edit text tersebut, yaitu etconversi.getText.toString. Nah, setelah ini kita kondisikan jika teks konversi tersebut adalah isinya kosong, di equals kosong. Nah, kita inverse saja. Kita kasih tanda seru di awal, artinya bahwa jika teks konversi itu tidak kosong, maka kita bisa langsung untuk mengkonversikan teks yang ada pada edit text tersebut untuk menjadi kode QR. Caranya adalah kita kembali ke Google. Di sini ada di bawahnya ada tata cara bagaimana mempergunakannya, itu kita kopikan saja semuanya. Oke, kemudian kita paste, ya. Nah, di sini banyak sekali yang error. Yang pertama adalah QR encoder. Ya, ini adalah bagian dari library yang kita sudah import dari GitHub tersebut. Maka kita di sini kita import dengan Alt Enter. Kemudian GR contents juga kita import. Color ini adalah internal library dari Android Studio. Kita hanya lakukan import saja dengan Alt Enter sama. Dan sekalian di sini pun kita ganti warnanya, untuk yang set color black itu black saja, set color white jadi white saja kita tulis, sehingga image nanti akan berwarna hitam putih ya. Oke, bitmap kita nanti deklarasikan. Kemudian nah ini try and catch kita ganti exception saja langsung. Log pun ini kita import. Nah, tag karena kita tidak menggunakan tag sehingga kita langsung saja bahwa line number ke 46 kita tulis saja angka 46. Value itu adalah teks yang akan kita konversikan, maka kita kopikan saja teks konversi, ganti input value dengan teks konversi. Dan ini dimension itu adalah ukuran, kita buat saja 500 pixel. Nah, bitmap itu kita harus deklarasikan. Bitmap itu adalah library internal juga dari Android Studio, sehingga kita bisa langsung pakai. Kita panggil saja bitmap, deklarasikan sini, aliasnya adalah bitmap. Oke, yang terakhir adalah QR image. QR image ini sebenarnya adalah image view yang kita sudah definisikan di atas sebagai img view. Nah, maka kita ganti saja, copy, kita paste di sini. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk membentuk kode QR dan ini bisa tampil di layar. Untuk selanjutnya kita akan menyimpannya
menyimpan image tersebut di handset kita, sehingga kita panggil perintah simpan yaitu button save .set on click listener, kemudian new on click listener. Pada saat tombol simpan ini ditekan, pertama yang kita lakukan adalah kita mengecek izin untuk menulis di external storage sesuai dengan apa yang kita telah deklarasikan di manifest, yaitu write external storage. Pada saat runtime harus mengeceknya dulu. Caranya adalah if context compat.check share permission ini ada dua parameter. Yang pertama adalah konteks, yaitu activity ini sendiri, yaitu main activity.this. Kemudian yang kedua adalah string untuk permissionnya. String permission itu ada di manifest, yaitu kita manifest.permission. Permission yang mana adalah permission yang write external storage. Sesuai dengan ada yang di manifest. Ini dikondisikan jika tidak sama dengan package manager .permission granted. Tidak sama artinya bahwa kita belum atau tidak mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin tepatnya. Maka apa yang kita lakukan adalah kita minta izin. Kita minta izin untuk menulis pada external storage, yaitu dengan cara activity compat.request permission. Apa saja? Di sini ada 3 parameter. Yang pertama adalah activity, berarti activity ini sendiri, main activity.this. Yang kedua adalah string untuk permissionnya. Kita tik new string, pilih yang kedua, manifest.permission. Kemudian permissionnya apa? Adalah write external storage. Oke, kemudian yang ketiga parameternya adalah integer untuk request code. Kita langsung bisa memasukkan angka saja sepanjang itu adalah integer. Saya ini kan 101. Oke. Nah, ini jika belum. Jika sudah mendapatkan izin, maka else. Maka kita langsung bisa memanggil suatu metode untuk menyimpan file image tersebut. Saya buat saja metodenya adalah simpan QR code. Tentu saja simpan QR code metode ini adalah berwarna merah. Maka kita ke kiri kemudian create metodenya, dan otomatis Android Studio membentuk metode simpan QR code. Sampai di sini bahwa kita akan menyimpan file image ke dalam handset kita. Secara teknis, file image tidak bisa disimpan, tetapi harus dikonversi dulu. Yaitu pertama adalah kita konversi file image-nya ke dalam bentuk bitmap. Caranya adalah kita panggil bitmap drawable. Kemudian kita aliaskan drawable. Dengan kita casting ke bitmap drawable, kemudian image-nya yaitu yang ada di IMG view, image kita, image dari QR code tersebut, kemudian get drawable. Itu satu langkah. Langkah yang kedua adalah kita baru membentuk bitmap-nya. Ini bitmap sama dengan kita aliaskan bitmap juga. Ini bitmap, kita aliaskan bitmap. Kemudian kita panggil drawable.getBitmap. Nah, sampai langkah di sini
berarti kita sudah membuat file bitmap dari image kita, dari image QR code kita. Untuk selanjutnya, kita siapkan tempat penyimpanannya, yaitu kita menggunakan file operation, IO operation dari Java, yaitu dengan file pertama adalah path-nya dulu. Jadi path-nya kita definisikan, yaitu environment.get external storage directory. Nah, ini adalah file path-nya. Jadi kita arahkan di sana. Nah, file ini adalah sama, dia sebagai internal library dari Android Studio, maka kita bisa panggil langsung import dengan Alt Enter. Setelah path-nya kita dapat, maka kita buat direktorinya atau subdirectory dari external storage tersebut dengan cara kita sama menggunakan file operation, yang kemudian dir kita namakan saja, kemudian new file path get absolute path, artinya bahwa akan berada di storage directory tersebut. Kita namai di sini nanti. Seterusnya adalah nama subdirektorinya apa? Subdirektori dari nanti di external storage directory ini kita namai saja konversi QR code. Jangan lupa ini ada slash atau garis miring untuk menandakan dia sebagai subdirectory dari external storage directory. Directory kita sudah siapkan dengan path-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menyiapkan nama filenya. Sama dengan ini adalah operationnya adalah dengan operation file. Kita aliaskan file, new file. Nama filenya itu berserta dengan direktorinya, berarti kita sertakan dir alias dari direktori, kemudian kita child dari dir tersebut kita namakan saja, ini sesuai dengan penamaan waktu ya, sampai dengan millisecond, jadi current time millis. Kemudian kita tambahkan extensionnya, kita JPG sebagai file image. Oke, kita sudah menyiapkan directory. Pertama kita menyiapkan path-nya, kemudian menyiapkan directory, dan kemudian menyiapkan nama file. Kemudian baru kita terakhir adalah meng-create file tersebut. Dengan cara file.create new file. Create new file di sini berwarna merah, berarti ada error. Nah, kita lihat, kemudian kita lihat ke bohlam merah yang ada di pinggir sebelah kiri. Di sana ada surround with try and catch, kita pilih saja. Jadi nanti saat runtime atau saat beroperasi itu jika terjadi kesalahan maka akan ada ke IO exception sini yang akan mengeluarkan pesan. Itu kita tangkap pesannya. Oke. Setelah ini adalah file sudah terbentuk, dan kemudian kita siap untuk menyimpannya. File sudah terbentuk, kita menyimpannya, kita menggunakan output stream. Kita aliaskan output stream. Dan kemudian kita panggil output streamnya new file output stream, dengan parameternya adalah file yang kita buat. Nah, file output stream ini sama merah, maka kita try and catch juga kita gunakan. Nah, setelah terbentuk output stream, maka kita sebenarnya langsung bisa menyimpannya. Ya.
dengan cara kita panggil bitmap, kemudian compress. Di sana ada 3 parameter, yaitu format. Pertama, formatnya kita pakai format ini, compress format .jpeg, ya. Bisa PNG juga kalau ini. Oke, kemudian quality-nya kita pakai 100. Kemudian output streamnya adalah stream, yaitu output stream yang kita sudah definisikan di atas. Hanya di sini output stream tidak dikenal karena output stream itu terisi di dalam try and catch. Maka caranya adalah kita pindahkan saja ke dalam try and catch sehingga output stream nilainya yaitu adalah file output stream. Kemudian yang terakhir adalah kita output streamnya di flash, kemudian kita tutup, di close. Kelihatan dua-duanya adalah merah. Kita lihat ke sebelah kiri bahwa di sini ada catch-nya dalam lingkup try, tetapi catch-nya kita tambahkan untuk IO exception. Kita tambahkan saja. Nah, sudah selesai. Kita bisa coba, tapi sebaiknya kita mengeluarkan pesan ke dalam sebagai untuk pesan ke user untuk masing-masing jika terjadi kesalahan. Jadi yang pertama adalah kesalahan pada saat filenya tidak ketemu. Jadi kita toast saja, membuat toast di sini, kemudian file tidak ketemu dengan mengeluarkan error message-nya seperti apa. Kemudian kita kopikan lagi kepada catch yang IO exception. IO exception itu adalah jika gagal disimpan, nah, dengan message juga sama. Kemudian yang terakhir, kita kalau berhasil, kita dalam lingkup try ini kita masukkan toast juga pada saat berhasil, dan kita pun jangan lupa bahwa setelah kalau berhasil maka edit text dari konversi itu kita set kosong, jadi kita hapus. Kita kembali ke saat awal. Oke, kita bisa coba ya. Saya aktifkan dulu casting dari handphone saya. Di sini ada Xiaomi Pocophone F1. Ini saya aktifkan, sudah aktif. Kemudian kita jalankan. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Oke, kita lihat tampilannya, cukup sederhana. Kemudian kita coba masukkan teksnya. Saya ketik saja Kota Bandung Berhiber. Kemudian saya tekan tombol konversi. Nah, ini sudah terbentuk ya di tampilan kita. Kode QR ya. Inilah kode QR dari Kota Bandung Berhiber. Ya, kemudian kita coba untuk mengklik tombol simpan. Nah, ini ada error file tidak ketemu, yang artinya bahwa file itu tidak ketemu dan tidak ada, sehingga tidak bisa di save atau kosong. Ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah memang file itu tidak ada. Karena apa? Yaitu yang kedua adalah karena mungkin saja permission, atau mungkin saja direktorinya juga gagal dalam membentuk direktori. Maka kita cek. Yang pertama adalah kita di Android Studio, di Android Manifest. Di Android Manifest itu kita harus tambahkan di sini legacy untuk menulis external storage. Maka di sini kita tambahkan request legacy external storage, kita set true. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah pada saat kita membentuk
directory, pada saat kita membentuk directory, ini kita harus mencek apakah directory itu sudah ada apa belum. Kalau sudah ada, itu tidak masalah, berarti nanti file akan tersimpan di sana. Tapi kalau belum, maka kita harus membuat directory tersebut. Kita sudah mendefinisikan bahwa nama directory tersebut adalah konversi QR code. Maka kita cek saja di sini bahwa jika dir atau directory exist atau kita invert, jadi kita tanda seru di awal, jadi jika direktorinya tidak ada, maka kita bikin direktorinya, jadi dir mkdir. Nah, ini untuk mengecek saja. Kalau sudah ada berarti tidak usah, tapi kalau belum ada kita buat subdirektori yang namanya konversi code. Kita coba lagi, kita jalankan. Oke, kita masukkan teksnya. Kota Bandung berhiber. Kemudian kita tekan tombol konversi. Nah, ini sudah jadi. Dan kemudian kita tekan tombol simpan. Nah, ini file berhasil disimpan. Disimpan di mana? Kita akan mengecek. Di sini ada fasilitas dalam Android Studio. Kalau kita casting ada fasilitas Device File Explorer yang pojok kanan bawah. Nah, kita klik, kemudian kita refresh. Ini ada Pokopon. Nah, kita refresh. Di sini ada SD card. Ya, SD card itu sebagai external storage ya, dari handphone kita. SD card. Dalam SD card itu kita cari namanya konversi QR code, nama direktorinya. Ini ada, kemudian kita klik, lihat di dalamnya, dan inilah file dari hasil konversi QR code kita. Kita double klik, inilah image yang dengan pola tertentu yang berasal dari teks Kota Bandung berhiber. Kalau para sahabat mengikuti tutorial tentang bagaimana membaca QR code, ya, maka kita bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk membaca QR code ini apakah benar sesuai dengan teks asalnya, yaitu Kota Bandung berhiber. Kebetulan di handphone saya sudah ada, maka kita coba. Saya aktifkan. Nah, ini dia aplikasi untuk membaca. Ini dia, yaitu aplikasi untuk membaca QR code. Kita coba. Nah, ini sudah berubah, yaitu Kota Bandung berhiber. Benar ya, seperti teks asalnya. Kita ulangi lagi. Kita coba pelan-pelan. Ini hasil bacanya, kita lihat berubah. Ya, Kota Bandung berhiber. Oke, saya kira sudah berhasil kita membuat atau mengenerate QR code yang kemudian menyimpannya di handset kita. Setelah ini adalah bisa saja kalau handset kita itu mampu untuk atau sudah bisa link untuk mencetak ke printer, maka kita bisa langsung ngeprint. Tapi kalaupun tidak bisa, belum bisa, maka kita bisa transfer file tersebut atau QR code yang sudah kita bentuk itu ke dalam PC. Biasanya PC gampang, lebih mudah tersambung kepada printer, kemudian kita bisa mencetaknya. Dan warna pun bisa dirubah, tidak hanya hitam dan putih saja, backgroundnya warna lain, kemudian yang kodenya atau figur atau image kodenya warna yang lain yang lebih menonjol. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu komentar, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Serta jangan lupa like. Sampai ketemu di tutorial lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.